apalagi di daerah kayak daerah apa sih Kak yang which is literally gitu. Daerah apa Kak? Jaksel. Iya, di Jakarta banyak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat, kembali lagi di Smanka Podcast. Learning, inspiring, empowering. Bersama saya Intan Nur Awalia dan partner saya Putri Yulia. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai TOEFL yang telah diadakan di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kak Putri, tahu gak TOEFL itu apa? Apa ya? Nggak tahu. Kayaknya Kak Intan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kita kedatangan dua narasumber yang mengadakan tes TOEFL di SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Pak Iik sebagai akademi dan Pak Ade sebagai manajer. Halo Pak. Halo. Selamat siang. Halo. Sehat terus semuanya. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat terus. Sehat, alhamdulillah. Apakah sudah makan siang? Sebentar lagi sih. Sebentar makan lagi. siang. Sebentar lagi ya. Iya. Nah, gimana nih menurut Bapak setelah TOEFL diadakan di SMA Negeri 1 Karangnunggal? Respon dari murid-muridnya gitu. Ya, saya ya. Setelah mengadakan tes di SMA Karangnunggal itu luar biasa ya, karena respon dari siswa, dari antusias dari siswanya, pesertanya, terus antusias dari guru-gurunya juga, termasuk kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah juga luar biasa banget gitu. Jadi kami juga sangat semangat menyelenggarakan program tes ini di sini ya. Kami sangat semangat karena memang warga sekolahnya juga luar biasa banget gitu. Tanggapannya sih luar biasa lah, mantap, maju terus. Nah, untuk Kak Putri ikutan nggak tes TOEFL-nya? Ikut dong pastinya. Nah, saya juga ikut nih. Saya juga kelas 10 nih. Saya mau bertanya gitu. Saya taunya kalau tes TOEFL itu diprioritaskannya buat kelas 12 ya. Tapi kenapa kelas 10 dan 11 juga ikutan, Ya, Pak? diajak. Kenapa itu? Oke. Karena kita punya analisa ya, Pak. Iya. Jadi kita punya program tidak hanya tesnya saja, siswa tidak hanya lihat hasilnya berapa nih, angkanya berapa, tapi kita punya analisa. Tetapi analisa itu kita berikan kalau angkatan kelas 10, 11, 12 semuanya ikut. Jadi di analisanya kita bisa tahu nih kelas 10 kelebihannya nih materi mana, kelas 11 kelebihannya di mana, kelas 12 kekurangan kelebihannya di mana. Jadi kelebihannya misalkan wah kelas ini kelebihannya di vocabulary atau kosakata, wah kelas ini kelebihannya atau kekurangannya di listeningnya. Nah di situ. Hmm. Oke. Dan juga bisa ngebuat pengalaman baru ya. Ya Gitu. betul, Iya. experience. Buat Intinya saya sih itu sih untuk pengalaman lah. Untuk kelas 10 11 ini pengalaman pertama gitu. Karena kan programnya kita berikan secara gratis. Jadi tidak ada salahnya kan kelas 10 kelas 11 ikut gitu. Jadi memang targetnya memang kelas 12, tapi karena programnya bagus dan baik gitu. Jadi kita berikan juga untuk kelas 10 11 juga untuk pengalaman gitu. Dan tadi juga yang dibilang sama akademiknya Pak Iik, kita berikan analisa. Ya mungkin ini perbedaan kami ya dengan lembaga bahasa Inggris yang melaksanakan program seperti ini. Jadi perbedaan kami berikan analisa dari tesnya. Jadi nanti siswa itu selain tes tidak hanya hasil, tidak hanya skor yang dilihat, tapi mereka akan tahu level mereka di mana, mereka akan tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di materi apa. Itu jadi jadikan analisa. Gitu. Itu perbedaan kami dengan lembaga yang lain ya. bisa juga buat kayak saya pas ngerjain tuh kayak menampar diri banget gak sih, Kak? Iya, apalagi pas listening. Kayak Oh. aduh, Pasti. ternyata level kita tuh kayak gini gitu. Bisa jadi buat himbauan gitu, apalagi buat kelas 12 sekarang yang mau melanjutkan gitu, yang mau melanjutkan ke sastra Inggris atau Iya. hubungan internasional gitu, atau psikologi yang kebanyakan bukunya pakai Inggris gitu ya, Kak. Iya. Nah, untuk Kak Putri apakah ada pertanyaan nih tentang TOEFL ini? Nah, iya Kak, ngomong-ngomong tentang TOEFL ini, TOEFL itu apa sih dan apakah ada gitu tes untuk menguji kemampuan bahasa Inggris selain TOEFL itu sendiri? Oke, mungkin saya jawab ya Pak. Oke. Oke. Jadi untuk program tes bahasa Inggris sebetulnya di Indonesia ini lebih terkenalnya itu TOEFL. Padahal di luar itu ada beberapa juga nama tes bahasa Inggris. Kalau dari ITS itu dari Amerika ya. Programnya ada dua,
ada TOEFL dan ada juga TOEIC. Nah itu kita juga berikan programnya. Nah itu TOEFL dan TOEIC itu gaya bahasa Inggrisnya Amerika. Nah ada juga kan bahasa Inggris British. Nah programnya bukan TOEFL ataupun TOEIC, namanya IELTS. Nah itu yang bawa program itu Cambridge ya, dari Inggris ya, di England seperti itu. Jadi tergantung nih kebutuhannya nih. Misalkan ke luar negeri, di negara tersebutnya pakai Inggris Amerika atau Inggris British. Nah berarti kita tinggal milih nih programnya yang mana. Nah jadi program bahasa Inggris itu ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS. Kayak gitu. Tergantung nih pakainya yang mau yang mana nih. Negaranya pakai British atau Amerika. Nah kayak gitu. Nah, untuk lembaga bahasa ini apakah ada yang Britishnya juga buat tesnya atau only Amerika gitu? Untuk saat ini, for this time we have only TOEFL and TOEIC. Oke. And the way I speak English like still American. Okay, maybe next time, mungkin kedepannya, ya we can give IELTS for students. Tapi sekarang kayaknya masih lebih terkenalnya TOEFL. Iya. Belum ke IELTS nih. Indonesia. Biasanya hanya beberapa saja universitas yang pakai IELTS. Kayak gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, tes yang American dan British itu perbedaannya apa, dan menurut Bapak gitu lebih mudah yang mana sih? Oke, bagus pertanyaannya nih. Luar Ini biasa mungkin saya kasih contoh simple aja ya, simple example. Ini saya ngasih 3 perbandingan nih. Kita ternyata di dunia ini lidahnya berbeda-beda dengan berbeda bahasa ya. Contohnya kita dulu nih, orang Indonesia. Kalau bilang bahasa Inggrisnya selamat pagi apa? Good morning. Nah, kebanyakan saya dengar anak-anak baik dari SD sampai SMA, mereka R-nya tebal. Ya. Good morning. Ya. Good morning kayak gitu. Nah, itu orang Indonesia banget. Nah, Amerika mereka R-nya enggak kayak orang Indonesia, tapi pakai R. Good morning. Jadi orang Amerika emang kalau kita dengar beratnya di situ tuh, agak kayak berkumur-kumur. Good morning everyone kayak gitu. Nah, kalau British mereka nggak punya suara R, nggak punya huruf R. Jadi mereka bilangnya bukan good morning atau good morning ya, tapi mereka bilangnya good morning. Good morning everyone. My name is Harry Potter. Kayak gitu. Jadi nggak ada R-nya. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, kalau untuk kesulitannya, kalau menurut saya sih tergantung orangnya ya. Kalau saya udah terbiasa dengan Amerika, kalau pakai British agak belum terbiasa ya. Tapi kalau secara grammar, sepertinya IELTS lebih berat. Karena kalau orang British itu ngomongnya terlalu banyak basa-basi panjang gitu. Kayak gitu. Kalau Amerika mungkin agak simple. Oke, Iya. jadi opsional ya Kak, Iya. tergantung dari kita sendiri. Ya, betul. Dan Tapi juga ya, Amerikan tuh kayak lebih sering terdengar gitu. Iya. Lebih friendly ya. karena di televisi film barat itu banyaknya Amerika. Dan emang di Indonesia sudah terbiasanya Amerika. Kayak kosakata mungkin ya. Kosakatanya gitu kita terkenalnya misalkan football. Kalau British kan bukan football. Mereka bilangnya maaf, kalau Amerika itu bilangnya soccer. Kalau British itu football. Nah, kayak gitu. Jadi kosakata pun beda. Tergantung beberapa kita yang beda kebiasaannya yang mana nih. Seperti itu. Aksennya juga beda ya. Aksennya Dan beda. nggak hanya British atau American gitu. Iya. Ada kayak Australia. Banyak, ya. Mhm. Ada Australia, ada Scotland. Beda-beda. Bahkan orang Amerikanya sendiri kalau denger komentator orang British nih kayak di sepak bola. Nah, biasanya mereka agak gimana gitu. Agak beda lah. Kayak gitu. Nah, kalau untuk Bapak sukanya mana nih? American atau British? Ya kebanyakan karena di Indonesia Amerika ya. Mhm. Jadi ya ikutin aja Amerika gitu. Karena emang bahasa Inggris itu British itu agak lumayan ya. Kalau menurut saya pribadi ya agak lumayan agak susah gitu, karena memang belajarnya juga dulu dari
Inggris Amerika kebanyakan sekarang di sekolah kayak di kampus-kampus kan gitu, kebanyakan Amerika dari dulunya gitu. Jadi ya menurut saya sih pribadi Amerika sih sama sih yang agak mudah ya. Apalagi di daerah kayak daerah apa sih Kak yang which is literally gitu. Daerah apa Kak? Jaksel. Iya, di Jaksel. Jakarta Selatan banyak yang memadukan gitu Iya. bahasa Indonesia Iya, dan dengan Inggris bahasa gitu Inggris. jadi satu kalimat. Menurut Bapak ini gimana? Iya. Mungkin sebagai salah satu cara juga untuk mungkin membiasakan bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang kita juga ada yang mungkin pandangannya berbeda. Wah, kamu bahasa Inggris juga bahasa Indonesia juga campur kayak gitu. Iya. Tapi mungkin lagi transisi nih Indonesia, mudah-mudahan kedepannya bahasa Inggrisnya bisa kayak mungkin Bahasa Malaysia kedua ya, kayak Kak? gitu ya. Iya, Kalau Malaysia kan Second bahasa kedua ya. language, iya. But in Indonesia English is still foreign language, bahasa asing, masih bahasa asing. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus bahasa Inggris di Indonesia. Iya. Kayak lebih bagus sih kan dulu kalau kita ngomong Inggris bla 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 langsung dicicak Nah, kayak iya. so Inggris gitu. Jadi down ke kitanya ya. Iya, kayak langsung down. Tapi kalau sekarang apa-apa udah ke Inggris jadi Iya. lebih bagus gitu, lebih nyaman juga kalau ngomong di public juga. Iya, betul. Kebetulan kemarin juga sempat saya buka YouTube, kan biasa kita kalau YouTube tuh nyari tutorial apa gitu. Saya agak kaget, wah ini orang tua bikin tutorial tapi sudah pakai bahasa Inggris sekarang. Mungkin supaya terkenal ke orang luar juga, nggak hanya orang Indonesia kayak gitu. Jadi sudah mulai nih sekarang bahasa Inggris kayak gitu. Nah, untuk tes TOEFL itu minimal skor lulusnya sama maksimal skor lulus itu berapa? Ya. Untuk nilai ya, jadi gini, nilai TOEFL ini penilaian dari ITS-nya ya, dari internasionalnya. Jadi dimanapun akan sama. Nilai terendahnya yaitu 217. Tapi itu setara dengan 0 ya. Nol. Jadi kalau salah semua nilainya 217. Nilai tertingginya 677. Ya. Nah, di sini untuk siswa karena tes pertama dimulai dari angka 311. Ya, standar kelulusan untuk siswa. Untuk guru 421. Kalau untuk guru S2 mau S2 atau S3 biasanya di angka 500. Nah, Sama bertahap. kalau kita mau kuliah ke luar negeri itu berapa skor? Iya, ke luar negeri lumayan lah 500 ke atas. Oh. Kan kita di sana harus komunikasi baik dengan orang-orang. Jadi kan bahasa Inggrisnya dituntut harus punya TOEFL yang tinggi. Kayak gitu. Kalau di lokal kan masih di angka segitu, di bawah 500. Dan untuk sertifikatnya sendiri itu berlaku berapa lama gitu ya Kak Intan? Kita kan Ya. masih kelas 10 ya. Oh, iya. Iya. Boleh Pak, jawab Pak. Oke, jadi gini, jadi setiap lembaga bahasa Inggris yang melaksanakan program seperti ini tuh masa berlaku itu beda-beda ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, maksimal 3 tahun. Nah kalau kita menggunakannya maksimal 3 tahun. Masa berlaku itu sebenarnya hanya mengingatkan yang punya sertifikat itu untuk mengupgrade, untuk tes kembali. Ya, jadi bukan masa berlaku sertifikat nih 3 tahun atau 1 tahun nggak bisa dipakai contohnya. Bukan. Tapi masa berlaku itu hanya mengingatkan yang punya sertifikat harus upgrade, harus tes. Ya. Karena kan kalau kemampuan itu kita tidak tahu ya meningkat atau menurun kan. Dalam 1 tahun nggak tahu kan kemampuannya lagi meningkat, lagi bagus, lagi kurang. Jadi hanya itu, hanya mengingatkan. Kalau masa berlaku beda-beda sih kalau ya. Jadi hanya mengingatkan untuk upgrade. Nah, untuk TOEFL-nya sendiri itu dilaksanakan berapa kali gitu? Kayak setahun, apa 3 tahun sekali atau berapa Kak? Kalau kita program ini karena kerjasama dengan sekolah ya, jadi kita berikan program tes ini gratis ini 3 tahun sekali, ya 3 tahun sekali. Tapi kalau memang sekolah maunya upgrade-nya setiap tiap tahun, ya itu bisa nanti hubungi kami sih, bisa aja. Kan tadi saya bilang upgrade, ya. Ya. 3 tahun maksimal. Upgrade tuh mau 6 bulan boleh, mau 1 tahun boleh. Sekarang skor kamu lulus nih, skornya 450, tapi saya pengen upgrade lagi deh tahun depan biar tahu nih meningkat atau tidak kan. Dan untuk soal tesnya itu sendiri, apakah ada pembaharuan setiap tahunnya atau bagaimana? Apakah Harus. hanya- Harus. Oh, Harus setiap tahun harus ada upgrade, harus ada pembaruan soal ya minimal setengahnya lah ya Pak ya, biasanya ya, Betul, setengahnya di-upgrade terus.
Kan biasanya bahasa tuh kan ini apa, upgrade, ada kata-kata yang baru harus Iya. kita munculkan juga Iya. kayak gitu. Nah, untuk TOEFL-nya sendiri itu berarti nggak terpatok cuma siswa-siswi aja yang bisa. Mahasiswa juga, Mahasiswa tapi bahkan umum. umum. Iya. Bagi siapa saja yang membutuhkan Iya. gitu. Iya. Hmm. Ya, kita pun ada online juga, jadi tidak hanya kita datang ke sekolah, ada juga yang daftar online kayak gitu. Untuk tes TOEFL sendiri itu apa aja sih isinya gitu? Apa cuma grammar doang? Iya. Akademik ini. Oke, jadi untuk TOEFL itu kan ada 3 sesi ya. Yang pertama itu listening comprehension, ada short conversation dan longer conversation. Ada percakapan pendek, percakapan panjang ya. Itu di soal listening. Jadi kita fokus mendengarkan narator ya, narrator, native speaker ya, orang penutur bahasa aslinya dari Amerikanya kita dengarkan. Yang kedua yaitu sesi structure and written expression, atau mungkin lebih dikenal dengan grammar. Nah, biasanya poin ini lebih sesi ini lebih berat karena ada grammar di situ, ada kalimat yang harus kita perbaiki ya, di situ ada error recognition, kita menganalisa kalimat yang salah ya. Ya, kata mana atau frase mana yang salah. Jadi kita menganalisa. Nah, kalau untuk reading sama ya seperti di sekolah, kita baca dulu teksnya, lumayan banyak teksnya, nanti setelah itu silakan dijawab pertanyaannya. 140 soal ya, listening 50, structure 40, readingnya 50, pilihan ganda. Nah, itu seperti itu tes TOEFL soalnya. Nah, kan tadi ada bahasan tentang sertifikat ya. Iya. Untuk sertifikatnya sendiri itu bisa dipakai apa aja gitu? Udah, untuk sertifikat TOEFL ini kegunaannya sebenarnya hanya dua ya. Untuk nilai tambah bila ingin melanjutkan akademik ya, perguruan tinggi. Karena memang sekarang sudah banyak di beberapa universitas melaksanakan program seperti ini, menanyakan sertifikatnya. Biasanya untuk pertama masuk lah, ada juga untuk nanti nyusun skripsi. Terus untuk nanti nilai tambah juga, nilai tambah melamar kerja. Karena kan kalau ngelamar kerja itu kan nggak mudah ya. Iya. Nggak cukup kita datang ke perusahaan terus bilang, Pak, saya mau kerja di sini dong. Boleh kamu langsung kerja ya besok, ya nggak bisa. Ya kan? Iya. Bisa ya seperti itu, asal perusahaannya mungkin milik keluarga kita ya. Iya. Tapi kalau milik orang lain agak sulit juga kan. Kita harus siapin lamaran. Nah, di lamaran itu kan kalau perusahaan itu kan butuh nilai tambah. Ya kan? Nilai tambahnya ya banyak kan. Ada sertifikat komputer, bahasa Inggris, kadang ikut seminar, aktif di organisasi juga itu bagus untuk nanti nilai tambah melamar kerja. Gitu. Nah, itu jadi manfaat sertifikatnya sebagai untuk nanti nilai tambah melamar kerja juga bisa. Gitu. Jadi itu manfaat sertifikat. Itu akademik juga ya, akademik yang perguruan tinggi. Nah, kan menurut Bapak kan buat orang yang lagi belajar Inggris gitu, apakah grammar itu penting gitu, khususnya buat speak, karena kita Iya. terkadang ya kalau Iya. mau speak tuh kayak aduh gramarnya Iya, takut bener salah. gak ya? Iya. Kalau kayak kita ngetik soal aja, ngetik kalimat gitu ya di sosial media, kita tuh bakal ke Google Translate dulu, ini bener Iya, gak iya. ya? Kayak gitu. Penting gak sih, seberapa penting gitu? Kalau penting pasti penting. Cuma kalau kita mungkin beginner ya, untuk pemula, kita mau belajar nih, mau fokus belajar bahasa Inggris, grammar itu mungkin di nomor 2 kan. Yang pertama kita harus biasakan listening dulu. Setelah itu speaking. Setelah speaking grammar. Setelah grammar yaitu sesi apa namanya tuh, reading. Ya, jadi tahapannya listening, speaking, writing, dan reading. Nah, jadi mungkin contohnya kayak kita waktu kecil nih, kita diajarkan bahasa sama ibu, bahasa kita, bahasa ibu ya, mungkin di sini bahasa ibunya itu bahasa Sunda ya. Iya, Nah, saya yakin sama orang tua nggak mungkin langsung disuruh nulis nih. Nah, suruh ngomong dulu, bukan suruh ngomong dulu sih, suruh dengerin dulu. Orang tua bilang, coba bilang papa atau mama. Nah, kan kita dengerin dulu. Setelah itu kita baru mengikuti. Ya, setelah mengikuti kita terbiasa berbicara, baru bisa sekolah, bisa nulis, bisa baca. Jadi bahasa Inggris pun sama, ada tahapannya. Kita dengerin dulu, biasakan dulu mendengarkan. Nah, kalau siswa untuk belajar bahasa Inggris, kalau menurut saya, misalkan ya, suka denger lagu, Suka suka banget. Nah, lagunya lagu apa?
Lagu bahasa Inggris sih. Nah, kalau Mayoritas lagu. sekarang suka lagu Indonesia mungkin tambahin lagu bahasa asing ya, bahasa Inggris. Nah, karena kita belajar itu harus suka dulu. Sesuatu itu kalau kita pelajari harus menarik dulu nih buat kita. Kalau menarik kan kita semangat belajarnya. Makanya belajar dulu mungkin dari lagu, kita pahami lirik lagu. Setelah itu mungkin boleh ke video ya, nonton film. Kan kalau nonton film sambil belajar, sambil nonton bermain gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi belajar itu kita harus tertarik dulu nih, kayak gitu. Apalagi kayak kalau kita lagi ngegalau terus Nah, mendengar lagu gitu, kita penasaran liriknya dan Nah. langsung nambah kekayaan vocabulary kita ya. iya benar Sambil- benar sekali. sambil buka-buka gitu translating ya. Iya, pas Iya, awal-awal bagus. kita tuh kayak ngedengerin, aduh enak banget lagunya, pas kayak terngiang-ngiang gitu lagunya. Iya. Pengen tahu ini maksudnya apa sih lagu. Iya, Ternyata benar-benar. sangat relate dengan kita. Jadi, wow, gitu. Oke. Iya. Sering langsung mengena kalau yang Iya, relate. pasti lihat lirik lagu, wah judulnya I Don't Love You, jadi Yes. tahu I Don't Love You. Nah, untuk tes TOEFL itu apakah gimana nih dari lembaga bahasa itu ya? Tes TOEFL itunya sendiri diadakan berapa kali gitu? Apa cuma ke sekolah yang di daerah atau gimana gitu? Kalau lembaga kita ya memang targetnya kita melaksanakan program tes ini di semua daerah ya, karena kami ingin kita ingin menyamaratakan lah, jadi tidak hanya di kota saja yang mengenal tes TOEFL, tapi di daerah pun nih ada tes bahasa Inggris dengan seperti ini gitu loh, jadi mereka tahu gitu, oh ada tes seperti ini, nanti kalau saya kuliah oh ada tes seperti ini. Jadi memang target kita sih kita laksanakan di semua wilayah ya, kalau bisa se-Indonesia ya, mudah-mudahan amin. Amin. Ya mudah-mudahan se-Indonesia ya, kita targetnya sih itu gitu. Gimana nih Kak Intan? Apa masih ada hal yang mengganjal di hati gitu yang mau ditanyain tentang TOEFL atau tentang bahasa Inggris? Tentang bahasa Inggris ya. Iya. Kalau Bahasa Inggris. TOEFL itu ada TOEFL apa aja? Apa cuma satu atau gimana gitu jenis-jenis TOEFL-nya? Siapa? TOEFL, untuk TOEFL ya, kalau TOEFL-nya kan dari Amerika ya, dari ITS, dan di lokal di Indonesia itu banyak. Jadi di Indonesia itu kayak di UPI itu namanya TESOL, di kami itu namanya ELTA, English Language Test for Academic, tapi semua itu ruang lingkupnya TOEFL Prediction. Seperti itu. Jadi setiap lembaga punya namanya masing-masing. Karena TOEFL itu hak cipta ya, punya ITS dari Amerika. Tapi di Indonesia lebih mengenalnya TOEFL, maupun kita namain ini mereka tetap bilangnya TOEFL kayak gitu. Ya gitu. Nah, untuk TOEFL yang diadakan di sekolah-sekolah itu berbayar atau enggak sih? Untuk di sekolah itu Tergantung ya, ya. tergantung lembaga sih, tergantung lembaga. Kebetulan kan kalau kami kan tesnya kami berikan gratis, silakan semuanya ikut. Ada juga lembaga yang memang awalnya sudah bayar, ada juga. Cuman kalau kami ya berikan gratis. Nah, kalau gratis itu dananya dari mana? Pastinya nggak merogoh kocek yang dikit gitu. Iya. Kalau itu sih ada ya, dari kantor lah intinya, dari yayasan, dari kantor. Jadi menggunakan subsidi silang lah ya intinya, subsidi silang. Jadi kita pakai dana ya mungkin dari program-program lain untuk membantu program ini supaya berjalan gitu. Kayak gitu sih. Ngomong-ngomong tentang Inggris nih Kak Intan, menurut kakak gimana sih bahasa Inggris di era sekarang gitu, khususnya di Indonesia sendiri? Kalau menurut saya bahasa Inggris di era sekarang ya Ya. luar biasa ya, luar biasa. Jadi semua disebutnya anak milenial ya, anak milenial gitu. Jadi mereka bisa mengakses bahasa itu, belajar bahasa itu di mana aja. Banyak aplikasi, banyak ditonton Iya, di benar. YouTube segala macam. Jadi sebenarnya lebih gampang, lebih simpel untuk belajar itu sekarang dibandingkan dengan mungkin zaman-zaman saya atau mungkin Iya. zaman-zaman dulu lah yang Iya, agak benar. susah kan Susah mencari banget ya. akses Iya, untuk benar. belajar. Tapi untuk sekarang kan banyak banget lah. Jadi selain di sekolah juga kan dibimbing sama gurunya, juga di rumahnya masing-masing juga bisa belajar gitu. Jadi ya sekarang tantangannya yaitu tantangan anak milenial itu ya sekarang harus
minimal tahu bahasa asing gitu kalau ingin bersaing ya di era globalisasi ya itu. Jadi ya luar biasa lah bahasa Inggris di tahun sekarang tuh untuk anak-anak milenial itu. Kalau itu tanggapan saya sih dari akademik mungkin ada. Oke, mungkin dilihat dari pergerakan kita mungkin ya Pak, di awal-awal kita bergerak itu di tahun berapa ya, itu belum terlalu, mungkin baru pertama booming nih pas kita lihat hasil siswa-siswi. Nah biasanya nih nanti di sekolah ini pun sama, nanti peringkat 1 dan 3 itu kita berikan wawancara bahasa Inggris full English ya. Nah itu pada awal-awal bergerak biasanya kita nanya nih, how could you speak English? Do you speak English with your parents or you have a friends or you have partner, kayak gitu. Kebanyakan mereka jawabnya because my mother or my father English teacher, because my brother can speak English, because I go to course, I study English in course. Nah kebanyakan waktu itu alasannya mereka bisa bahasa Inggris orang tuanya, terus kursus karena emang rajin, terus emang dia semangat belajar bahasa Inggrisnya. Tapi kesini nih di tahun 2020-an ya, kesini lah akhir ini ya, kita wawancara, how can you speak English like this? You speak English like native speaker. Kamu ngomong bahasa Inggrisnya kayak orang bule nih, udah nggak kayak orang Indonesia. Bagaimana bisa kayak gitu? Dia jawabnya, the first I learn English by YouTube. The second I learn English by songs, and I have friends from Instagram or Telegram or many platform in internet. Jadi mereka banyak komunikasi nih dengan orang asing kayak gitu, karena mungkin akses internet lebih mudah. Jadi mau ngobrol langsung sama, belajar sama orang asing pun gampang kalau sekarang. Kalau dulu kan kita mau ngobrol sama orang asing aja harus pergi minimal ke pantai ya, karena di sana tempat-tempat orang-orang asing itu ada kalau di Indonesia. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang bisa mengakses kemana aja, bisa ngobrol dengan siapa aja dari negara manapun gitu, mau bahasa apapun sekarang mudah. Ya mudah-mudahan yang tadi kita bahas, mudah-mudahan bahasa Inggris itu jadi tidak bahasa asing lagi nih di Indonesia. Iya, supaya nanti TOEFL-nya bagus-bagus. Amin. Karena TOEFL itu digunakan di negara-negara yang memang bukan ini ya, bukan bahasa ibunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan TOEFL itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language, sebagai bahasa asing. Nah, jadi TOEFL di Amerika nggak ada tes TOEFL, nggak ada tes TOEFL karena memang mereka bahasanya iya. Jadi bukan tapi kalau kayak di Korea, mungkin di negara-negara memang bukan menggunakan bahasa Inggris, ya tes seperti ini ada. Termasuk di Indonesia ya. Anda ya kayak ada tes TOEFL versi bahasa Indonesia kita di Amerika. Bukan tes TOEFL dong namanya ya. Namanya mungkin apa ya? Ya, namanya nanti kita pikirin namanya tes bahasa Indonesia untuk skala internasional ya. Karena kan yang dari luar negeri juga pada datang-datang ke Indonesia. Iya. Harus bisa bahasa Indonesia juga ya. Jadi buat marketingnya gitu. Iya, bagus juga itu. Karena memang Indonesia negara berkembang lah. Jadi kita tuh belajar tuh supaya tidak tertinggal kan. Belajar bahasa asing itu supaya tertinggal, tapi tidak lupa juga untuk belajar bahasa sendiri gitu kan, bahasa daerah, bahasa nasional gitu juga harus gitu. Jadi tidak hanya bahasa Inggris nih keren, belajar lupa dengan bahasa bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya. Kadang-kadang kan sekarang gitu. Jadi yang bagus itu belajar bahasa daerah, belajar bahasa nasional, bahasa asing baru untuk nanti bekal kita gitu kan, untuk kedepannya, untuk masa depannya ya. Barangkali kan siapa tahu mau kuliah di luar negeri ya kan, dapat jodoh orang negeri luar negeri ya kan, ya kan Korea tuh. Dan kalau dapat jodoh orang Korea kan berarti harus belajar bahasa Korea ya, ya nggak seperti itu, minimalnya Inggris lah supaya nyambung gitu. Tapi kalau jodohnya nanti orang Amerika, kita nggak bisa bahasa Amerika, bingung juga nanti ya, dia ngomong apa kita ngomong apa, nggak nyambung gitu. Jadi persatuannya karena cinta bukan karena bahasa kan ini. Gini ya kayak nah, jadinya pelajari bahasa asing dan budayakan bahasa asli ya. Bahasa asli, bener itu lah. Benar. Nah untuk tipsnya sih buat tes TOEFL itu gimana gitu, karena kayaknya tes TOEFL tuh kayak dianggap tuh
paling gampang gitu. Jujur saya juga nggak banyak persiapan gitu, Ya. Oh, sampai iya. pas baca soal langsung ini gitu. Langsung, Soalnya seperti ini ya. iya. Iya benar. Tipsnya sebetulnya harus terbiasa dulu, harus sering berlatih ya. Tapi memang ada triknya juga sih. Triknya di samping kita paham nih dengan apa yang mereka bicarakan, tapi ada triknya. Contohnya misalkan ya di listening itu kita fokus nih dengerin pembicara yang kedua. Biasanya pertanyaan muncul itu diisi orang yang ngomong pembicara kedua. Biasanya kontennya ada di situ, jawabannya ada di situ. Contohnya ya listening seperti itu. Tapi ya kembali lagi kita harus berlatih. Yang tadi saya obrolkan ya, belajarnya tidak hanya textbook di sekolah, tapi mungkin bisa juga belajar di rumah pakai YouTube, pakai lagu dan yang lain sebagainya. Membiasakan dulu. Karena biasanya beratnya di listening nih. Di listening. Seperti itu. Nah, untuk Pak Ade mungkin ada tambahan? Cuman ini triknya sih manajemen waktu itu. Iya, Manajemen benar. waktu ya Jadi termasuk ya. Jadi manajemen waktu juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan program Iya. seperti ini. Karena kan banyakan kan mereka mengerjakan di fokus di nomor-nomor awal nih sampai ketinggalan. keasikan, Pak. Keasikan. Sedangkan kan tes seperti ini kan ada waktu ya. Setiap sesi itu kan di waktu gitu. Jadi kita berpacu dengan waktu. Jadi kita tidak bisa membaca soal santai, ngerjainnya santai, ya nggak bisa. Ya kan waktu 25 menit harus mengerjain segitu soal gitu kan. Jadi manajemen waktu itu penting kalau saya pribadi. Manajemen waktu, terus juga semangat juga itu berpengaruh. Mood kita Mood ya. mengerjakan tesnya. Mood, semangat Harus gitu itu dijaga. berpengaruh banget lah kalau ngerjain tes seperti ini. Karena kan soalnya banyak, Iya. waktunya lama Iya, gitu kan, boring lah, bosen pasti. Jadi semangatnya harus ini. Dan yang pasti sebelum tes jangan lupa sarapan sih. Ya kan nanti kalau di tengah-tengah agak lapar, agak nanti nggak konsen gitu. Jadi itu sih kalau dari tambahan dari saya sih, manajemen waktu sama tingkat semangat lah kalau saya dari ini saya Persiapannya itu. persiapan. Persiapan mental. Dan harus niat ya. Iya, Penting sih benar. niat. Iya, Mhm. benar. Harus niat. Nah, mungkin segitu ya percakapan Iya. tentang tes TOEFL pada hari ini. Terima kasih telah datang di SMA Oke, Negeri 1 sama-sama. Karangtunggal dan menambah pengalaman kami dan menampar diri kami dengan tes TOEFL ini. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. juga ya. Iya. Ya mudah-mudahan kami juga datang ke sini kan memberikan motivasi, itu yang terpenting Iya. ya, motivasi untuk semua siswa-siswi di SMA Negeri 1 Karangnunggal supaya belajar bahasa Inggris itu lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Karena ya suka nggak suka, mau nggak mau, karena lahir di era globalisasi di zaman milenial, ya suka nggak suka, mau nggak mau bahasa Inggris jadi penting ya. Jadi ya harus suka bahasa Inggris. Jadi nanti sebarkan ya minimal mereka mengerti lah dengan bahasa Inggris, minimal itu walaupun tidak bisa mengucapkan gitu. Jadi tujuan datang kita ke sini ya mudah-mudahan seperti itu ke depannya ya. Jadi lebih maju lah SMA Negeri 1 Karangnunggal itu lebih Amin. maju. Guru-gurunya juga bahasa Inggrisnya juga sangat luar biasa. Luar biasa amazing. Saya kenal sama Bu Deis ya. Iya. Dan guru-guru lain senior lainnya juga luar biasa. Tinggal memoles sedikit lah, siswanya juga bagus. Poles sedikit bagus. Ya, terima kasih banyak. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Ini Kak Intan sebelum closing mungkin ada quote-quote gitu buat Mhm. tambah semangat belajar bahasa Inggrisnya gitu dari Bapak. Oke. Untuk teman-teman sobat hebat. Mungkin motivasi hebat ya. saja ya, Pak. Iya, motivasi untuk Oke. sobat hebat. Berarti saya ngomong sama bahasa Indonesianya atau lihat subtitlenya di bawah enggak? Eh, bisa ngobrol bahasa Inggris sih, jadi melatih listeningnya. Ya. Oke. Boleh. Motivasi saja mungkin ya. Ya. Oke. Okay, I am Iik. I'm from Education Service Foundation, and then he's my partner, my manager from Education Service Foundation. We want to say hello at the first time to students in SMA Negeri 1 Karangnunggal. We have golden words for students. We also tell this in when we come to the classroom. Be the best for yourself, and then be the best for both of your parents. Yeah, remember they are waiting us at home, waiting us for
to be a successful person. That's all maybe. Okay, that's maybe a simple motivation for students. Thank Okay. you very much. You're Kalau welcome. buat Pak Ade apa ingin menambahkan gitu? Cukup kayaknya udah luar biasa nih Iya, motivasinya nah, dari baik. Jadi mantap. selalu berikan yang terbaik karena orang tua kalian sedang menunggu kalian sukses di rumah. Ya. Itu motivasi yang luar biasa sih untuk nanti teman-teman ya. Jadi tidak sekolah itu ya tidak hanya sebatas sekolah. Jadi jadikan motivasi, jadikan semangat untuk karena orang tua kita sedang menunggu di rumah. Nunggu apa? Ya nunggu teman-teman semua sukses. Mhm. Ya, seperti itu. Ya. Ya, terima kasih banyak telah Sama-sama. berbincang-bincang bersama kami Sama-sama. di Semanka Ya. Podcast. Oke. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami untuk Oke. menunggu podcast-podcast yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.